mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban. Ini nggak ada. Riwayat yang mereka bawakan hadisnya maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu. Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadisun sahih, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, hadisnya umum bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada. Ternyata ada banyak hadis yang menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban. Kadang-kala orang itu beramal gara-gara mendengar hadis dhaif, bahkan ada hadis palsu. Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu itu. Hadis yang hasan itu diamalkan, dihujahkan seperti hadis sahih. Bahwa hadis nisfu Sya'ban hadisnya hasan dan diamalkan seperti hadis sahih. Baca Yasin 3 kali setelah maghrib pada 14 Sya'ban. Jangan berbicara tentang agama Allah kalau nggak punya dalil. Seorang bilang baca surat Yasin 3 kali. Kita bilang kenapa harus angka 3? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa nggak bilang surat Al-Baqarah? Bukankah keutamaan surat Al-Baqarah banyak hadis yang menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah mengusir setan? Banyak dalilnya. Kenapa nggak ayat kursi? Kenapa nggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Kenapa harus surat Yasin? Ada dalilnya? Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi kalau nggak ada dalilnya jangan ngomong dengan enak sendiri, tidak boleh seperti ini. Kenapa harus baca Yasin? Coba, ini kan ahli Yasin semua nih. Kenapa antum baca Yasin? Nggak tahu. Kenapa baca Yasin, Pak? Ustaz, Kiai. Kenapa Yasin? Isinya surat Yasin apa? Ya, kontennya apa? Konten Quran itu 3 aja. Tauhid, hukum, akhlak. Ini yang mana? Yasinnya dominannya yang mana? Akidah, tauhid, hukum, atau akhlak? Coba penutup Yasin berapa ayat tuh? Innama amruhu, 2 ayat terakhir ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini namanya ilmu tauhid. Kalau masalah membaca surah Yasin ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua selalu surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi biasa ada orang yang nggak paham sunnah, ngaku bermanhaj sunnah, lalu membid'ahkan nisfu Sya'ban. Kata mereka tidak ada baca-baca nisfu Sya'ban. Nabi tidak baca Yasin. Lah untuk apa Nabi baca Yasin? Nabi itulah Yasinnya. Maka tidak perlu Nabi membaca seperti kita. Nabi itu akhlaknya Al-Quran, batinnya Nur Quran, nafasnya adalah zat dari hakikat dari huruf-huruf Al-Quran. Maka Nabi nggak perlu lagi baca-baca, kita yang perlu baca. Nggak boleh kita bilang begini afdal, antum bilang ini afdal, antum berbicara atas nama Allah. Nggak boleh kalau nggak ada dalilnya. Ya ikhwan, kita berbicara tentang agama Allah itu berbicara atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bilang afdal, ternyata nggak ada afdalnya, gimana? Berarti berdosa atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ada, ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu, diampunkan Allah segala dosanya, dikabulkan Allah segala doanya. Illa, kecuali orang 2, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, atau musahin, orang yang belum berdamai di antara saudaranya. Malam adalah nisfu Sya'ban, salah satu hari besar yang dihidupkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biasa ada orang yang nggak paham sunnah, ngaku bermanhaj sunnah, lalu membid'ahkan nisfu Sya'ban. Kata mereka tidak ada baca-baca nisfu Sya'ban. Nabi tidak baca Yasin. Lah untuk apa Nabi baca Yasin? Nabi itulah Yasinnya. Betul nggak? Ketika Allah mengatakan Yasin, maknanya ya insan. Siapakah itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu Nabi membaca seperti kita. Nabi itu akhlaknya Al-Quran, batinnya Nur Quran, nafasnya adalah
zat, dari hakikat, dari huruf-huruf Al-Quran. Maka Nabi nggak perlu lagi baca-baca, kita yang perlu baca. Jadi jangan dicampurkan antara amal khasnya Nabi dengan amal kita, itu dua hal yang berbeda. Kata Nabi SAW, idza kana lailatun nisf min Sya'ban, jika sudah masuk malam nisfu Sya'ban, Allah yattali'u ala ahlil ard, Allah menilik, memperhatikan, mengawasi keturunan-keturunan Adam yang ada di muka bumi. Lalu apa yang Allah lakukan? Fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni semua mereka kecuali dua kelompok, musyrik dan yang kedua musyahid. Orang yang di kolbunya ada syirik, dan yang kedua orang yang di kolbunya ada kebencian. Musyahid juga berarti orang yang sedang bertengkar. Musyahid juga berarti orang-orang yang menyebarkan ujaran kebencian, hoax. Banyak nggak sekarang? Makanya di negeri yang hoax tersebar, ampunan Allah tidak disebar. Maka ini wajib kita halang, wajib kita potong. Jika tidak, keberkahan tidak turun ke negeri ini. Mau negeri ini dikenai bala bencana yang banyak? Nggak mau. Maka hindari dua hal malam nanti, malam besok, mulai dari besok pagi. Jangan syirik, dan kedua jangan musyahin. Apa musyahin? Bahasa Arabnya syahna. Fi qalbika bughdun wa hiqdun wa hasadun. Di dalam kolbumu ada kebencian, emosi, ada prasangka. Benci sesama muslim boleh nggak? Mau dia teman kita, mau dia beda mazhab, mau dia beda coblosan, ya. Kayaknya masih banyak barisan sakit hati belum move on, ya. Saya juga sakit hati kok. Cuma yang gimana mau sakit hati? Yang dicoblos dua-duanya jadi menteri. Gimana mau sakit hati? Masa saya kalah sama dia? Kata orang kita ngaji kitab, kata orang kita buaya, kata orang. Kalau saya benci berarti saya buaya dong. Terus gimana? Jika mereka bisa berlapang hati dalam urusan negara, kenapa saya tidak berlapang hati dalam masalah rohani? Maka saya mengimbau kepada siapapun yang katanya ahli agama, buanglah kebencian-kebencian itu. Kapan lagi Anda, engkau, saya akan mendoakan negeri ini sebaik-baik negeri jika bangsanya mendoakan pemimpinnya meskipun dia tidak senang? Bisa nggak antum mendoakan orang yang antum nggak senang sama dia? Mendoakan kebaikan bisa nggak? Kirim fatihah ke musuh bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak belum bisa jadi wali Allah, wali setan bisa. Bener, aneh ngomong serius ini. Bisa nggak mendoakan, kirim doa fatihah untuk orang yang kita nggak suka? Buktikan kalau antum di kolbunya ada salamah. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon kepada engkau, berilah aku salamatus sadr. Salamatus sadr artinya terbebasnya dada ini, hati ini dari keburukan-keburukan sifat syaitaniyah, sifat buas dan sifat tamak, sifat emosi, sifat benci. Gimana? Pembuktiannya satu, mampukah mendoakan orang yang menjelek-jelekan kita? Saya lagi dijelek-jelekin ya Pak, tapi saya nggak ada masalah, karena semuanya kan perbuatan Allah, benar nggak? La ilaha illallah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalau di Quran wa ma tasyaun, tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kemauan Allah. Jadi nanti jangan heran Pak, nanti mereka fitnah saya sesat, tasawuf saya zindik, tasawuf saya dajjal, ahlu sunnah saya palsu, ya, cuma karena saya beda politik. Saya sekarang memilih politik salamatus sadr. Apa arti politik salamatus sadr? Politik tidak membenci orang yang saya tidak sukai. Gimana ceritanya tuh? Kita nggak suka tapi kita nggak benci. Caranya mendoakan kebaikan untuk mereka. Bisa nggak?
Kayaknya wajah antum kayaknya terpaksa. Kita nggak suka sama dia, tapi kita doakan kebaikan bagi dia. Kata Nabi, salah satu doa mustajab adalah doaul mukmin, doaul muslim li akhi. Doa seorang mukmin muslim untuk saudaranya. Cuma di hadis itu nggak disebutkan, walaupun beda paham. Kan ada yang celananya jingkrang tuh, antum nggak boleh benci, kesel sih boleh. Kesel dikit, tapi benci nggak boleh. Karena ada kebencian di kolbu, berarti kita sedang mengotori kolbu. Capek. Al-mubghidu mut'ibun. Orang yang suka membenci itu akan capek. Orang yang menyebar kebencian itu akan lelah setiap hari. Sedangkan orang yang dibenci, dia bisa tidur dengan nyaman. Pahala-pahala orang yang suka membenci ini kan nih rajin tahajud nih, rajin puasa Senin Kemis, ya kan? Rajin baca Quran, itu ketransfer ketika semua. Maka ketika ada anak muda bilang saya ini wali YouTube, ya gak? Emang wali YouTube, kalau ente wali kutub, ya. Kutu kupret. Saya dituduh buat baiat online. Ya salam. Kalau dia mengikuti kajian saya dari zaman sebelum pandemi sampai sekarang, saya tidak pernah terima baiat. Sumpah setia. Baiat itu nanti untuk Imam Al-Mahdi. Kan dia belum muncul. Tar aja kita pikirin itu. Sekarang kita persiapkan kolbu. Kolbu yang akan siap menerima Al-Imam Al-Mahdi, yang di kolbunya ada salamah. Salamatus sadr, yang gak suka berprasangka. Ya. Orang pakai kopiah begini sama nggak pakai kopiah sama nggak? Bisa nggak orang pakai kopiah begini hatinya busuk? Bisa nggak orang nggak pakai kopiah hatinya harum? Bisa. Ya, kalau ketek sama-sama bau. Sahabat-sahabatku yang melakukan Allah, ini hadisnya. Malam nisfu Sya'ban Allah ampuni orang yang tidak syirik. Insya Allah warga Indonesia, insya Allah kebanyakan muslimnya ahlus sunnah wal jamaah, ahli tauhid, walaupun dituduh oleh kelompok ekstrim sebagai musyrik. Karena aswaja ini wajah-wajah kuburiyun ini ya, pencinta kubur. Marhaban. Kita itu ke kubur bukan nyembah kubur, benar nggak? Ada nggak antum yang tawasul minta ke kubur? Kalau ada sini, saya copotin kepalanya. Maaf, saya copotin tutupan kepalanya. Copotin kepala membunuh namanya. Nggak ada ahlus sunnah mengajarkan meminta kepada orang dalam kubur, benar nggak? Hatta kita tidak pernah meminta kepada Rasulullah, karena meminta hanya kepada Allah. Terus tawasul kita apa? Ternyata tawasul kita berbeda dengan tawasul kelompok ekstrim. Kelompok yang ekstrim itu kalau tawasul, dia memahami meminta ke makhluk. Kalau kita tidak, kita meminta hanya kepada Khalik. Contoh doa tawasul begini, diajarkan Rasulullah, ya Sayyidana Muhammad. Kalau di hadisnya cuma ya Muhammad, inni atawassalu bika ila Rabbi. Aku bertawassul denganmu menghadap kepada Allah. Ini kalau di riwayat Tirmizi, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Aku menghadap kepada Allah dengan membawa namamu. Fashfa' fiyya, maka berilah aku syafaat. Kalau mau ketemu orang yang menurut kita penting, kita langsung ketemu, bisa nggak? Itu baru makhluk. Ini bukan tasbih, bukan menyerupakan dengan Allah. Ini baru orang penting di sisi Allah, waliullah. Kita mau ketemu dia, bisa langsung nggak? Kalau kita punya orang dalam, bisa masuk? Bisa. Pejabat dunia juga begitu, pejabat langit juga begitu. Antum kira antum doang yang punya pangkat? Enggak, Pak Polisi. Wali-wali juga punya pangkat.
Wali-wali punya pangkat juga dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau musim kampanye, musim-musim pilkada pemilu, itu orang yang pengen pangkat di muka bumi itu lari dan mencari orang-orang berpangkat di langit. Benar nggak? Cuma ada yang palsu, dimaharin. Mahar itu sah-sah aja, yang penting ridho. Tapi udahlah palsu, maharnya nggak tahu, akhirnya ketipu. Banyak yang begitu. Ada orang mau jadi gubernur, datang ke Pak Kiai di pelosok desa, minta didoakan, diwiridkan supaya jadi Loh, kalau dia bisa jadi gubernur, ngapain dia datang ke kiai? Mending kiainya sendiri yang jadi gubernurnya. Berarti si kiainya gubernur langit. Paham maksud saya? Ya. Tapi kalau antum datang mau jadi gubernur, datangnya ke kiai wali kota, nggak bisa. Harus datangnya ke kiai yang lebih tinggi lagi. Dulu kiai itu hanya para wali. Sekarang ya pakai kopiah dikit, pakai serban begini sama baju gamis, lebih dari kiai bisa disebut Habib. Padahal mukanya muka Banten. Bener gak? Begitu gampang orang kita mempercayai sosok Habib. Ini tanda keberhasilan para kiai mengajarkan umat untuk cinta habaib. Cuma orang awam tidak bisa membedakan mana Habib yang asli nasabnya dan ilmunya, mana yang tidak. Ya. Baik, kembali ke hadis yang tadi. Allah mengampuni malam esok kecuali dua kelompok. Orang yang syirik, orang yang menyebar kebencian. Ini cocok sekali dengan kondisi bangsa hari ini. Ya. Saya nggak ngerti ya. Habis saya ngisi di Kemenak, Pak, itu banyak sekali yang buat video-video kebencian. Ya saya senyum aja. Apa dia iri? Dikira saya dapat amplop gede kali ya? Dia nggak tahu kalau ke masjid-masjid lebih gede amplopnya daripada ke sono. Atau apa? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Iri kenapa antum? Bukankah salah satu kalam Nabi, afdolul jihad itu ketika engkau mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bimbinglah penguasa yang dianggap zalim. Benar nggak? Antum kan nganggap dia zalim, yaudah antum nggak ngomong datang ke dia kan? Aneh yang datang. Lah kita datang masih disalahin. Terus maunya apa? Jadi sekarang ini orang dengan jubah-jubah agama bisa memalsukan kebenaran yang dia sampaikan, kebencian-kebencian. Maka benarlah kata ulama dulu, ini bukan hadis, ittaqu zallatil alim. Hati-hati terhadap kegelinciran tergelincirnya orang alim. Ada lagi yang kedua, ittaqu, hati-hatilah terhadap siapa? Hasidina minal ulama, orang-orang yang hasid, hakid dari ulama. Karena jika ulama, kiai yang iri, dia bawa kitab, bawa ayat. Benar gak? Nanti antum siap-siap ya, 2 tahun 3 tahun ke depan akan terjadi perang-perang ayat, perang-perang kitab. Siap-siap aja ya. Mungkin di antara kiai-kiai ini nanti ada yang jadi korban, atau ada yang cari masalah sih, nggak ada ntar. Ya. Namun dakwah ahlus sunnah kita tidak akan berhenti. Dakwah Thariqah Ghazaliyah kita tidak akan berhenti. Dakwah tasawuf Imam Abdul Hasan Syazili yang sangat bijak tidak akan kita hentikan. Dakwah fikih Imam Syafi'i tidak akan kita hentikan. Dakwah imam kita ahlus sunnah dalam semua keilmuan tetap akan kita kembangkan. Walaupun orang-orang membenci, kita berbuat bukan untuk menyenangkan pembenci, kita berbuat untuk Allah ridha kepada kita. Maka tolong kepada orang yang berdakwah ingin mendapatkan like dan subscribe. Sampai sekarang aneh nggak bisa baca itu, karena sampai sekarang nggak punya channel resmi.
Yang ada cuma channel kajian majelis. Sampai sekarang antum cari, nggak ada saya punya channel Ar-Razi, YouTube, nggak ada. Itu bukan saya itu. Ya, kalau ada ya, itu mungkin orang muhibbin, biarin. Nggak tahu ke depan kalau kita mau buat. Tapi sejauh ini belum. Apakah cuma karena ingin didengar orang, di like orang, lalu kita harus membenci orang? Apakah untuk mendapatkan like kita harus unlike? Apakah untuk supaya bisa ditonton, dapat cuan dari YouTube, lalu kemudian kita harus menyebarkan kebencian? Untuk apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini urusan di dunia ini nggak akan berhenti di dunia. Ini akan berlanjut sampai akhirat nanti. Antum salah-salah di sini, berlanjut ke pengadilan akhirat. Jadi jangan sembarangan buat konten. Itu dipertanggungjawabkan sampai ke sana. Satu kalimat saya ini akan ditanya satu-satu. Makanya sebelum saya berbicara pun saya minta ampun kepada Allah dan minta izin. Ya Allah, ridhai jika saya berkalam. Jika salah tolong tegur. Makanya kalau ada yang negur saya terima tegurannya. Jika dia menegur dengan ilmu. Ya. Karena ini sudah mau nisfu Sya'ban. Hadisnya hasan. Wal hasanu yuhtajju kas-sahih. Begitu kata Imam ahli hadis, Imam Suyuti, Imam Nawawi, Imam Al-Iraqi. Yang mengerti ilmu hadis, tiga imam ini cukup. Saya sebutkan. Hadis yang hasan itu diamalkan, dihujahkan seperti hadis sahih. Bahwa hadis nisfu Sya'ban hadisnya hasan dan diamalkan seperti hadis sahih. Mungkin pertanyaannya, kenapa harus baca Yasin? Coba, ini kan ahli Yasin semua nih. Kenapa antum baca Yasin? Enggak tahu. Kenapa baca Yasin, Pak? Ustaz, Kiai. Kenapa, Ustaz? Qalbul Quran. Dijawab lagi Ustaz, hadis dhaif. Ridho Allah, waduh ini jalan pintas. Ridho Allah ada bismillah sampai ke Qul a'udzu binnas. Kenapa Yasin? Isinya surat Yasin apa? Ya, kontennya apa? Konten Quran itu 3 aja. Tauhid, hukum, akhlak. Ini yang mana? Yasinnya dominannya yang mana? Akidah tauhid, hukum, atau akhlak? Coba penutup Yasin berapa ayat tuh? Innama amruhu, 2 ayat terakhir ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini namanya ilmu tauhid. Namanya apa? Ilmu tauhid mengenal sifat Allah. Apa yang dikenal sifat kudrat iradat? Innama amruhu, hanyalah iradahnya. Allah kalau mau gampang. Gak usah capek-capek cari subscriber. Gak usah cari-cari. Allah kalau mau ngangkat hamba, gak perlu pakai YouTube, gak perlu sekolah di tinggi-tinggi, gak perlu sekolah ke luar negeri, gak perlu jadi dokter, gak perlu bergelar ya Ustadz Kiai. Kalau Allah mau ngangkat. Tapi kalau Allah gak mau ngangkat, mau antum punya video 1000 gak akan terangkat. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika dia berkehendak, dia cukup mengatakan kun, hendaklah engkau menjadi ada. Fayakun, maka dia akan menjadi ada. Kun. Jangan-jangan kata dukun, karena dulu dukun-dukun sering baca kun fayakun. Dulu dukun itu kan enggak semuanya jelek, Pak. Dulu dukun itu ada dukun beranak, padahal nggak pernah melahirkan. Ada dukun lagi, dukun urut, ya kan? Dukun apa lagi? Patah tulang, patah hati ada nggak? Dukun patah hati, pelet tuh, kayaknya antum punya tuh ya. Sini aja butin sini.
Kalah duit itu dukun apa tuh? Aneh baru dengar tuh. PA juga tuh. Jadi dulu setiap ahli doa itu bahasa Sanskerta, jika doanya dihembuskan namanya mantra. Bahasa Arabnya ruqyah. Bahasa Arabnya apa? Ruqyah. Maka di situ ada tekniknya, ada teknik sentuhan, ada hembusan, ada ditiup, gitu, ya. Ada nyembur, ya, nafasat. Fa masa itu udah dua tuh. Fa sa. Coba baca fa. Ada yang keluar nggak? Coba sa. Tut. Ada yang keluar nggak? Apabila kita membaca surah Yasin, maka di dalamnya ada puncak ilmu tentang sifat-sifat Allah. Maka disitulah kita faham Allah jika berkehendak terjadi apa saja. Jadi kita duduk malam ini, ramai malam ini, bukan karena panitia yang canggih, bukan karena saya yang muncul di YouTube, tapi karena kalbu kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan kabar yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innal arwaha junudun mujannadah. Sesungguhnya para arwah itu mereka berbaris, bermesraan, mujannadah, teratur. Harus satu komando yang asli. Ruh itu nyatu, jauh pun dikejar, benar, dekat apalagi. Tapi jika arwahnya belum kenal, dekat pun dia tidak kunjungi. Cuma ngelihat di YouTube saja. Nah, cek mana yang salah dari ustadz nih. Nanti kita komentari lagi, ya. Kita posting lagi. Kita buat lagi apa? Podcast baru. Ya salah. Bener ya. Wali YouTube ini memang berbahaya ya. Tapi apabila malam nisfu Sya'ban itu malam maghfirah, malam ampunan, maka tidak diampuni orang-orang yang di kolbunya ada kebencian. Antum nih masih benci sama lawan politik, masih benci sama lawan mazhab, masih benci sama orang yang mendirikan negeri ini. Saya baru dengar nih Pak Polisi, ada ustadz membenci proklamator kita Soekarno. Saya baru dengar. Ternyata dia salah baca sejarah Soekarno. Dikira Soekarno itu pengkhianat umat Islam karena tidak menggolkan Piagam Jakarta. Berarti pembacaan sejarahnya nggak cukup. Bahwa majelis konstitusi apa namanya? Kalau bahasa Arabnya al-majlis apa at-ta'sisi. Waduh, bukan, salah itu. Anda ngetes antum doang, ternyata salahnya sama mana. Ah, itu benar. Itu dibubarkan tahun 59. Saya ingat, saya bulan April ya. Di saat itu Soekarno kata melihat sudah berapa tahun ini umat Islam nasionalis, dan di situ waktu itu ada komunis. Mereka alot tidak menemukan kata sepakat. Akhirnya Soekarno, sudahlah, karena dia mengerti metodologi hukum, dia gabung semuanya. Tapi sebelum dia menggabungkan, dia mengatakan Pancasila nomor pertama sampai terakhir mengikuti makna spirit Piagam Jakarta. Barulah umat Islam yang ada di majelis itu tenang. Jadi Soekarno pro Islam atau bukan? Pro Islam. Dulu saya anti Soekarno Pak, sampai saya S2. Dan di saat saya S2, saya dapat tugas dari senior saya untuk menerjemah beberapa buku ke bahasa Arab. Salah satu buku yang saya terjemah, bukunya Piagam Jakarta, ditulis oleh seorang dokter, anak pejuang, saya lupa namanya karena sudah lama, tahun 2011. Di situ saya faham dan bertobat kepada Allah karena sudah suuzon kepada Soekarno.
Ini dia katanya cinta NKRI. Bullshit gak tuh? Cinta NKRI tapi benci Soekarno. Dan yang paling aneh, yang paling sering dituduh sekarang berselingkuh dengan komunis itu ulama-ulama ahlus sunnah. Apalagi manhaj nahdiyin paling sering dituduh komunis. Ini kan aneh. Dulu yang sering dibantai oleh komunis siapa? Ulama nahdiyin. Tanya ke orang ulama kita di Jawa Timur. Kebetulan kan pasangan saya orang Jawa Timur. Saya tanya kiai-kiai itu, dulu yang bunuh kiai-kiai kita zaman itu siapa? PKI. Tapi sekarang justru yang dianggap ulama PKI, ulama N. Jadi sejarah diputarbalikkan. Benarlah kata Rasulullah di akhir zaman, yusaddaqu fihal kazib. Pembohong-pembohong dianggap benar. Yukazzabu fiha as-sadiq. Pada masa itu orang-orang yang benar dianggap bohong, orang-orang bohong dianggap benar. Sekarang zamannya, maka tetaplah jadi orang waras. Tenang aja ya, kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan.